Ini adalah tampilan kalau teman-teman baru pertama kali membuka Photoshop. Jadi masih berantakan ya teman-teman. Saya buat tutorial ini karena ada subscriber yang bertanya bagaimana sih Mas cara merapikan fitur-fitur yang ada di sini yang kalau punya dia tuh berantakan gitu loh teman-teman. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan Mas Blogger. Nah, kali ini saya akan membuat tutorial yaitu seputar Photoshop, yaitu bagaimana cara merapikan fitur-fitur yang ada di Photoshop. Jadi, kalau misalnya kita baru mulai, kemudian kita baru membuka Photoshop, itu biasanya masih bawaan teman-teman. Nah, itu perlu dirapikan. Ada Photoshop CC 2018. Kita mulai aja. Layar kerja saya yang pernah saya buat. Jadi sama saja di awal. Jadi anggap saja teman-teman itu ingin membuat thumbnail atau membuat proyek untuk di YouTube. Kalau saya sih biasanya saya selalu mulainya dengan create new. Nah, format saya itu seperti ini teman-teman. Jadi 1280 720. Terus kalau sudah itu teman-teman bisa setting RGB color sama ini bisa ke white background aja, nggak usah transparan. Kalau sudah create, dia anggap aja kita mau membuat proyek uh, untuk thumbnail YouTube misalnya aja. Nah, di sini ini sudah saya setting teman-teman. Nah, biasanya kalau normalnya itu di sini workspace, reset essential. Nah, ini biasanya kalau ini adalah tampilan kalau teman-teman baru pertama kali membuka Photoshop. Jadi masih berantakan ya teman-teman ininya susunannya. Nah, teman-teman itu bisa menyusunnya menjadi lebih rapi, jadi lebih enak dipandang mata gitu loh. Nah, biasanya saya kalau baru pertama kali login itu pertama saya rapikan dulu. Caranya yaitu pertama ini kita bisa tekan ini biar nampak lebih susunannya lebih teratur. Terus kedua, biasanya saya yang ini saya atur. Ini kan biasanya kalau bagi saya ini nggak terlalu apa namanya ya. Saya pakai fiturnya. Jadi saya pilih close tab hub aja. Nah, jadi cuman kayak gini aja kalau saya. Saya lebih senang fitur-fiturnya tuh lebih gampang, lebih mudah aja untuk saya gunakan. Jadi ada layer, ada patch. Biasanya sih yang paling sering saya pakai itu yang di bagian layarnya ini. Yang ini patch ini nggak terlalu, tadi saya close aja. Nah, untuk color ini nggak apa, kita biarkan aja di sini. Terus settingan yang lagi yang paling sering saya gunakan yaitu yang ini teman-teman. Paragraf ini untuk teks. Jadi kalau misalnya nih kita ke layar dulu, terus kita mau ngetikkan sesuatu di sini misalnya. Ya. Ini saya ganti dulu layarnya ke layar baru. Nah, saya sedang belajar Photoshop. Nah, jadi cukup teman-teman kalau pengen menggantinya itu dari sini aja nih. Bisa aja sama aja sih. Kalau kalau nggak ada di sini bisa juga teman-teman menekan ini sama fiturnya dengan yang di sini. Jadi langsung dari menu ini aja. Nah, langsung cepat kan teman-teman. Sampel. Misalnya pengen membuat misalnya ada panjang tuh, karena panjang kan pengen dirapikan atau diperbesar. Jadi caranya bisa dari sini teman-teman. Geser dari sini aja. Nah, untuk mengatur jarak antar hurufnya yang ini bisa. Nah, seperti itu. Pengen lebih jarang lagi bisa. Nah, seperti ini teman-teman. Atau misalnya yang ini, pengen ngaturnya ini sampai ke sini bisa. Geser aja. Jadi kalau teman-teman masih beginner ya kayak gini teman-teman, harus ditata dulu. Kalau sudah klik OK. Nah, seperti ini misalnya, pengen membuat judul seperti ini. Jadi saya sedang belajar Photoshop. Misalnya, ini misal aja. Terus fitur yang lain tidak kalah penting yaitu bisa saja juga menggunakan sebenarnya saya cek dulu paragraf
paragraf sudah, kemudian info, channel, karakter. Saya cek dulu. Kayaknya sudah, ini saja. Ya, ini saja yang paling sering saya pakai di Photoshop. Ada Photoshop CC 2018. Nah, terus kalau misalnya teman-teman pada awal buka pingin tampilannya seperti ini permanen, jadi klik aja Windows, kemudian di workspace, lalu di sini buat new workspace, misalnya kasih nama apa. Jadi kalau setiap nanti teman-teman ini membuka, langsung tampilannya sama seperti ini teman-teman. Maksudnya setelah teman-teman save, jadi teman-teman save, nah nanti ada namanya di sini. Nah ini, jadi ini tampilan yang sudah saya save. Jadi kalau buka dia langsung pakai yang ini. Nah demikianlah teman-teman cara simpel untuk merapikan tampilan layar ini. Karena saya buat tutorial ini karena ada subscriber yang bertanya bagaimana sih Mas cara merapikan fitur-fitur yang ada di sini yang kalau punya dia tuh berantakan gitu loh teman-teman. Nah kalau misalnya teman-teman suka konten seperti ini, tutorial Photoshop ini, nanti silakan like, kemudian share. Kalau teman-teman tidak ingin ketinggalan, silakan subscribe dan aktifkan loncengnya. Jadi kalau ada video paling terbaru tuh teman-teman orang yang bisa segera menontonnya video yang ada pada channel Mas Blogger. Dan kalau teman-teman suka tutorial semacam ini, teman-teman bisa mengakses di playlist saya yang berjudul tutorial Photoshop. Jadi itu semua teknik yang saya kembangkan pada saat saya bekerja di Upwork, teman-teman. Oke, kalau gitu sampai ketemu di tutorial berikutnya.